أصلحنا وأصلح أمة الرسول وانقذنا عن السدائر قبل النزول. Di tempat yang insya Allah penuh barokah ini, dalam rangka memperingati hari kelahiran baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam semoga Hadratul Mukarramin, para alim ulama, para kiai, tokoh masyarakat, para segenap guru ngaji, guru madrasah, dan guru-guru yang lain yang telah hadir di majelis yang mulia ini. Wabil khusus Hadratul Syekh Al-Karim Ibnu Karim, yakni Al-Habib Abdul Qadir bin Zaid Al-Babud, yang masih beliau dalam perjalanan, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para habaib yang sudah rawuh, wabil khusus juga kepada Hadratul Syekh Kiai Ridwan, Kiai Haji Ridwan, Ibu Sumiati binti Murtijo Sutrisno Subiyanto, Sunario almarhumah Haji Ismail Pak Siasin, وضم إلى سيدنا بكر المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفره وجميع ساداتنا علي أبي علوي، وضم إلى ربيب عمر المحضر، وثم إلى ربيب بكر سكران، وثم إلى ربيب عبد الله بن أبو بكر سكران، وثم إلى ربيب أبو بكر الدني، وثم إلى أبو بكر بن سالم عاقل بن سالم، وثم إلى ربيب عمر بن عبد الرحمن عطاش علي بن أبي العبارس، وحبيب عبد الله بن عبد الحداد، وثم إلى روح حبيب Ya Rasulullah.
multi talenta Ustaz Sarfuddin. Persiapan untuk janda-janda tua, Bu Tum, Bu So, Bu Bena, Bu No, Bu Lahmar, Bu Jais. Ada. Kantor kau sahang ke kelas panggung ni. Kantor mancing bayi bon, biar petugas kelas datang menemui anda. Ya. Bu Tum, Bu So, Bu Bena, Bu No, Bu Lahmar, Bu Jais. Ya, bentar. Berdiri. Janda-janda tua ya. Kalau yang muda jangan. Ya. Petugas lain langsung ke janda-janda. Janda muda pada petugas lain lagi. Buton. Janda-janda. Buton. Yang berdiri itu ya. Mohon Mbak Sum dikondisikan Bu Tum, Bu So, Bu Bena, Bu Lahmar, Bu Jais aman. Boleh Bu Tum. Dipandu ya, takut salah orang. Ditanya dulu Ustaz, namanya ditanya dulu. Bu Lahmar. Bu Tum, Bu So, 6 orang ya. Bu Tum, Bu So, Bu Bena, Bu No, Bu Lahmar, Bu Jais. Sekarang. Silakan didokumentasikan. Dan ini Las Sidogiri sudah bekerja sama dengan kita setiap tahunnya. Alhamdulillah sudah 3 tahun berjalan Las Sidogiri. Silakan Anda yang mau berdonasi bisa langsung ke Las Sidogiri. Ya. illa wa farajaha Allah amma ba'du. Sadatina al-alawin al-a'izza, para habaib, para kiai, para sesepuh yang sama-sama kita muliakan, mudah-mudahan dengan hadirnya para kiai, para habaib, mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Dikatakan oleh Sayyidatuna Fatimah Zahra, ngaji nggih coba betul gini. Ngomong betul kafir. Aku wis wo Jawa, wo Jawa sing Jawa. Betul ini. Oh. Ya, orang tak campurkan cile hari ini. Sedaya para sesepuh, para tokoh masyarakat, malam moga saya hadir kadin tole barokah pustaka jeung Nabi. Ngaji ki. Kon iki Madura raimu Jawa dari apa? Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Dikatakan oleh Sayyidatuna Fatimah Zahra. Fatimah Zahra ini putrinya Nabi. Inni uhibbu min dunyakum salatan, yang aku cintai dari dunia. Awadisha katsira,
wa aishadha hagira wa muddatha qasira. Dunia itu nggak enak, tak nyaman. Apa mah tak nyaman dunia ya? Banyak masalah. Siapa maju? Sini dina si tandi masalah siapa betul? Ya sini kume banyak masalah. Apa boleh muangak kaki jadi? Gudeng itu dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa di dunya janiya hawaditha kathira wa aishadha hagira. Aishadha hagira. Kehidupannya itu nggak enak. Nggak enak. Oh di dunia tak nyaman. Apa? Kita ini sangat sebentar, sangat sedikit. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kata Imam Haddad, wa di dunya dunya hawaditha kathira aisyatha hagira muddatha qasira. Allahumma shalli ala Muhammad. Dunia itu hina, banyak masalah, nggak enak sebentar. Ini kata Imam Haddad, 4 ini sifatnya dunia. Nggak enak, banyak masalah, hina, sekejap. Nah, Sayyidah Fatimah itu mengatakan, ini uhibbu min dunyakum salatan. Yang aku cintai dari duniamu itu 3. Artinya apa? Dunia kan gak enak, hina, sebentar. Tapi ada yang aku cintai di tempat yang hina ini. Nih kenangan si tak nyaman pada perkara sing kolebur. Seneng. Apa yang disenangi pemimpin wanita di surga ini? Apa? Al-infaq fi sabilillah. Jadi yang pertama yang disukai Sayyidah Fatimah adalah infaq fi sabilillah, memberikan harta di jalan Allah. Kalau bahasa gaulnya mungkin kayak sekarang ini sodako. Apa sodako itu? Ikhrajul mal taqarruban ila Allah. Itu sodako. Sodako itu adalah mengeluarkan harta di jalan Allah. Santunan anak yatim, ngasih tetangganya yang lapar. Mahal bu, sesuap nasi ini. Orang tepak ya. Orang tepak kata bu noreng celapar istimewa. Luqman fi batnil ja'i khairum min bina'il jami'. Satu suap nasi yang tepat di perutnya orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun masjid. Jadi sampai memberi nasi, sesuap nasi tepat ketabun orang yang lapar, maka apa? Maka sampai padobi orang lebih baik daripada sampai bangun masjid Jami Jember si lebih baik orang. Kenapa? Karena orang tak gerantar ke masjid pun lapar. Maka orang yang mau kenyang tak ke masjid. Orang yang mau kenyang bisa ibadah. Makanya memberi makan gak dintok. Luqman fi batnil ja'i khairun min bina'il jami'. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya Sayyidah Fatimah itu suka sodako bu. Sampai Sayyidah Fatimah itu pernah Rasulullah itu datang, Sayyidah Fatimah pakai gelang. Apa pakai gelang atau pakai kalung? Rasulullah masuk, kalungnya Sayyidah Fatimah ini kelihatan Rasulullah. Rasulullah kalau datang, Sayyidah Fatimah berdiri, dicium keningnya Rasulullah, didudukkan tempat duduknya Fatimah. Kalau Sayyidah Fatimah yang masuk ke tempatnya Rasulullah, Rasulullah berdiri, dicium keningnya Fatimah, didudukkan di tempatnya Rasulullah. Karena Fatimah adalah pemeran Nabi Muhammad dari segi perempuan. Sayyidah Fatimah adalah pemeran Rasulullah dari segi perempuan. Nabi kan nggak boleh ada wanita, kan nggak ada Nabi wanita. Tapi Sayyidah Fatimah adalah pemeran Abiha. Makanya kalau ada seorang perempuan bertanya, kita ini perempuan Habib, gimana mau niru Nabi? Kita ini perempuan, gimana mau sama-sama Nabi? Rasulullah telah membuka kesempatan ketika Rasulullah mengatakan, Fatimatun bat'atun minni. Fatimah adalah bagian dariku. Sampai kata Sayyidah Aisyah, aku tidak pernah tahu seseorang yang mirip Rasulullah seperti Fatimah. Duduknya, jalannya, mukanya, senyumnya, semuanya bagai pinang dibelah dua. Membian mak ngak bodok itu kalau lebih acor boleh jadi sembian jadi beli sih kok kering di nari. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus lagi nanti.
Terus lagi nah. Siapa wanita yang meniru Sayyidah Fatimah berarti telah meniru asal sunnah Rasulullah. Siapa wanita yang niru Rasulullah, yang niru Fatimah berarti telah niru Rasulullah, karena Fatimah bad'atun minni, kata Rasulullah. Fatimah itu bagian dari aku. Allahumma shalli ala Muhammad. Sayyidah Fatimah itu Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kita ngaji bab Sayyidah Fatimah makle barokah lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada beberapa hal yang sangat dicintai oleh Sayyidah Fatimah. Yang sangat dicintai Sayyidah Fatimah itu ada 5. Ada berapa? 5. Ini harus dipakai sampai lu. 5 ini ditiru. Karena nanti di hari kiamat akan ada rombongan. Bagi hari kiamat berrombongan. Di situ rombongan masuk surga tangkui kartu vaksin. Biasanya kan setiap mentakeng booster kakek tak bisa numpak perahu ini, tak bisa numpak kereta api. Ini ndak pakai vaksin, langsung masuk surga tanpa hisab. Semua nanti akan dengar suara. Nakisu ru'usakum, tundukkan kepala kalian. Semua nunduk. Bertanya-tanya, berapa lama tak bisa yang kain? Berapa lama cekak cekak? Cekak aja. Bukan hanya itu. Waghaddu absarakum, pejamkan mata kalian. Semua mata betum, nggak ada yang bisa buka. Bingung, ada apa ini? Di padang maksar itu, Bu, di padang maksar, matanya sampai meliku 2, matanya sampai dari kaki sampai rambut, mata semua, itu sampai bingung. Tak kira tangale, tumbi selain tak kira tangale. Sayyidah Aisyah ini pernah tanya ke Rasulullah. Rasulullah pernah mengatakan manusia nanti dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Can Siti Aisyah cubus deh, mak bengkang deki, mungkin bengkang. Padang maksar bengkang, ki bengkang akhirnya. Tuh, todus tangannya di orang kuste. Apa dia boleh kuste gini? Bu, al-amr asyad min dalik. Bu, hari kiamat Aisyah. Beri contoh, Pak. Bener yang bini mandi di sungai. Ini, aku lihat sih dong. Tuh, gini. Bener yang bini mandi di sungai. Pas gempa bumi, bi tsunami. Gini ni aja. Gini nyong orang mandi. Orang bini wak. Tin. Boleh lagi dong gua dia. Raktin mandi. Pas tsunami, gempa bumi tsunami. Kita juga apa sih? Saking tapok mata lebih malaikat. Di padang maksar seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Semua akan mendengarkan suara. Nakisu ru'usakum wa ghaddu absarakum li'anna binta Muhammad satamur ala sirat. Karena putri Muhammad akan lewat siratal mustaqim. Beri salat. Rombongan mini Kak Dinto masuk surga tanpa vaksin. Bapak ini mau tak menunjukkan vaksin dari ujung kaki sampai ujung rambut, ada vaksinnya nanti. Vaksin itu kan kuning tanari. Nanti vaksinnya dari kaki sampai rambut semuanya vaksin. Colok terutama. Colok ini cuma vaksin menjep. Bukti mulai vaksin berarti colok si tadi dosa. Tidak pernah canggo centu. Makanya Bu, mbiyan norok rombongannya Sayyidah Fatimah. Mun kakek tak norok, pasti tak selamat culun kakek jadi yuk. Cereng ini nak beri tetangganya molotan adil dengan kerincing. Berarti minyak. Saya ngajak minyak kena nari. Beda anak orang ini anak tetangganya ki ngode. Ki Omar sekemi pas la pesa de janda pas lakin. Bedina. Beda si canggol cain kenapa beda janda? Punya janda dina. Jadi kakek buru lagi nak. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi lagi pada saat itu akan ada perempuan masuk rombongan Sayyidah Fatimah. Makanya kita harus ngambil tiket untuk masuk rombongan, terutama perempuan. Laki tak bisa dia. Rombongan perempuan. Nah, bagaimana caranya? Syabihu, serupai itu Fatimah, tiru itu Sayyidah Fatimah sedikit-sedikit Bu.
Apa yang dicintai Sayyidah Fatimah? Ada 5. 1. Iya, emang betul itu ya ternyata. Iya, menggake lagi ngake. Mungkin ini itu tengah sampai kok. Les agak kering dinda. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaji ki. Yang dicintai Sayyidah Fatimah ada berapa? Ada berapa? Ada 5. Apa yang pertama? Sedekah. Ibu sedekah. Ketika Sayyidah Fatimah ini pakai kalung, dikasih, namanya beli suami. Nggak apa-apa bu, perempuan itu boleh pakai kalung, itu perhiasan. Tapi ingat, hakikat perhiasan yang baik itu bukan kalungnya, wanita yang soleha. Perhiasan dunia mata. Dunia ini perhiasan. Ada permata, ada emas di dunia ini. Wa khairu mataiha al-mar'atu salihah. Sebaik-baik daripada perhiasan dunia kalian wanita yang soleha. Jadi mau belereng bini soleha, maka tangkui gelap. Korma celep katena laki aku. Make bangkana dari tabing. Baiti jannati kata Rasulullah. Di rumahku ada surga. Kenapa? Ada istri yang soleha. Yang mau bini na glowing, kerincing. Ya Allah, takar amolotan nyebit tas nih bini ya. Nyebit tas. Esena tahu apa? Tisu bedek gincu. Tisu mari ngakang. Apa meler? Oh, citong boleh. Apa tisu bedek orang tuh kaca. Dia berapa? Kenapa? Padahal kosor aja istrinya pun pampar ya. Jadi lagi, Muhammad. Bu, perempuan itu boleh pakai hiasan, tapi jangan berlebihan, ya. Jangan berlebihan. Kenapa? Karena kalian perempuan soleha adalah sudah perhiasan. Nah, dengar kata Sayyidina Ali, perempuan yang istimewa itu adalah ada 3. Ada berapa? Ada berapa? 1. Thayyibatur raihah. Reng bini seistimewa apa? Orang perempuan yang dia ini harum. Ini loh. Bu, lambe bede setong reng bini kabin bu. Apa kata ibunya? Bing, kamu besok menikah. Saya pesan sama kamu 1, Bing. Apa bu? Saya pesan 1, jangan sampai suamimu mencium bau busuk dari badanmu. Ini pesannya orang perempuan dulu ibu. Mulai begini Dina. Apa? Saya nggak. Nanti amalkan tak kau bangkon kutunya mabak Kenapa enggak? Apa katanya? Jangan sampai suamimu mencium bau busuk dari badanmu. Ini kata Sayyidina Ali nih. Thayyibatur raihah. Nah ya. Mana ini aja. Duit lagi nggak jadi. Iya mas, kental. Adol seguni. Lagi kental. Tidak harmonis. Ngapa mana yang kental baru? Jangan ya. Ini kunci loh. Ini kunci. Perempuan itu tidak boleh seorang suami mencium bau busuk dari istrinya. Karena lagi nanti kan sensitif. Ya pak, lelaki ya. Orang perempuan juga gitu, pengen seorang lelaki itu yang harum. Terus siro di zaman Sayyidina Umar, ibu seneng bu, ibu udah bercawanya entar lagi bu. Di zaman Sayyidina Umar, berdereng bini entar ke Sayyidina Umar. Kok mata yang cereng bini. Berapa bu? Pisahkan aku dengan suamiku. Apa minta bisa bentak tau martang laki apa? Coba celeng pandek bau. Dan saya kira makhluk apa dia? Arab
apa gila? Coba pan kenal kenal Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Akhir apa? Akhir pas saya biasa sering bini mun la duka kan diiring bini bugi sudah ada apa bodoh ada mulai engkau tak pernah seneng di kaki mas sosat terus tangodi ini cowok anan lemaan udah orang mau tak seneng ini anan lemaan mak bisa kaki belum jalan Muhammad. Akhirnya kata Sayyidina Umar apa? Ini berrajul pada datang lelaki aja dah masa ada makhluk panda celeng cuba bau je dia paling dan bini dia pada datang ungkuan bu kata Sayyidina Umar apa fa'idha birrajuli kama qalat tak tahu nak apa orang laki ini persis yang disifatkan oleh istrinya lah pandok cuba celeng hibau obun salayu silu jangkun wasal butan lencok na bau mun ataja bau can Sayyidina aku tepat si bini tapi Sayyidina Umar pemimpin yang adil apa katanya sambil ke salon kalaki mesti dari Baitul Mal sambil ke salon si laki sambil ke salon buka linto ketok angkui gerenda bulu keren cuman buka kalaki sensung sinya julu reka laki kat sikat ya anu resep mari persue beri rok beri minyak melaki kelampi janggo dia apa dia ingat kiwa songot dia tak oleh nyetim kemeran bibir ketok jangan sampai nyentuh meran bibir tak mau lanjutin orang buat goreng dah songot tadi jadi mau makannya bukan ada ya caranya mesin jadi gitu Allahumma shalli ala Muhammad lagi bilang apa bego apa ya ini bego lu jangan lagi Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad akhirnya ting mare barok datang bini tolong bini ini pemimpin kayak gitu nggak langsung nerima dari satu omongan paham ya kalau ada masalah jangan langsung ngomong satu dari omongan idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan kita kan nggak mau masa hendaknya ngomong orang terdekat saya matiin Sayyidina Husain orang terdekat fitnah itu seperti itu di setiap zaman si matiin Sayyidina Hasan bin Nabi racun bu lagi thank you Allahumma shalli ala Muhammad makanya mengasih akhir apa di Sayyidina didatangkan dikumpulkan nih laki nih perempuan bang ojak darah mayu dimetang laki lah kok muan copak nabi kok bau celeng di keluar lagi keluar bu mare MS peluru muan kalau hakikat sih kata bojon jadi sikat mual mare MS lain apa keluar ngocak si bini lah mundek ya pakai coba enggak jadi artinya apa di sini orang perempuan juga suka kepada orang laki yang seadil. Makanya kata Sayyidina Abdullah bin Abbas melihat keadaan ini, aku suka berdandan untuk istriku sebagaimana aku suka istriku jika berdandan untuk aku. Paham? Melenjar ini nah, si laki datang sabah, si bini ada seteran cil, aduh mari abal seman kok tidak deh, alal mewujud ya tak romantis keluarga kaki jadi, paham gitu? Nah, ini kan arah pemada Pak Dina turnya berdina. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ya, jadi apa namanya cerita apa gue mada pakar ada apa saja Pak Dina. Allahumma shalli ala Muhammad.
Sallallahu alaihi Muhammad. Ah ya, lebur sirok. Om. Jadi ring laki koturo om, sebini koturo om. Dengar kan? Sayyidatuna Fatimah itu seperti itu. Suka dengan sodako. Sayyidah Fatimah itu pakai kalung. Ketika pakai kalung Rasulullah lihat. Dideketi sama Sayyidah Fatimah, langsung keluar Rasulullah. Duh, kenapa Rasulullah kok gini? Langsung ditinggal, gak ada alasan. Akhirnya introspeksi diri. Oh, kalau dia, nih bu, kalau sampean ditegur sama suaminya, beli banyak lagi. Kenapa? Karena orang yang paling jujur kepada kita, diantaranya adalah musuh kita. Musuh kita itu adalah orang yang paling jujur mengetahui daripada kejelekan kita. Kita terkadang nggak sadar, tapi musuh kita tahu secara detail. Kalau kita mau mempelajari daripada omongan musuh kita akan menjadi lebih baik. Muhammad. Imam Hasan Basri itu pernah berjalan, ecak koceng. Ya murai. Alman, Kiai Alman. Apa jan? Alhamdulillah, motor kesoon bu. Empian ngawone ngentang nyama si ahli Basra tak tahu ketang nyama aja dia. Tahu nakun Hasan Basri Syekh Kiai le Kang Alman si tak tahu rek. Motor kesoon empian mau ningtang nyama si gula diwi tak oni. Ane. Mangana mun cako cek model ngambek cako cek no rek cun beli hadiah. Kiai berapa jong? Biar cako cek di mana aja. Ya jong. Boleh jajan adalah kicung sebereng. Iki ya. Tapi datang boleh. Ya malam masih cak ngocen biar. Iki cak ngocen boleh ke. Atren anggur jong sebereng. Ngocak santri lagi ya. Ada apa jong? Beres sembiar. Ada apa jong? Ambiar cak ngocen. Mak beri anggur. Ambiar cak ngocen. Cek ada kotak embik, cek ada kotak. Ya, edok di dulu. Santap di bawah. Orang yang datang kita beri makan je. Pakai ada kotak. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini lagi. Oh, terbalik lagi. Anggur, bagi anggur. Beres biar dia. Ada apa bawa tarik? Macam kau jangan berlebih banyak. Engki dia. Ajunan mereka jalan. Mamri anggur. Jom. Orang mau nyaleng kok jom. Bejeng betong boleh bagi kan kok jom. Mau pak kocak ngocen boleh membeli. Eman jom. Jom. Saya saat sholat 1 tahun belum tentu satu sholat saya diterima sama Allah jom. Keng kau boleh cak ngocen orang. Petong bola bejeng saya terima. Bagi kan kok. Alhamdulillah jom. Makanya jawabnya Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Lau kuntu syataman la syatamtu walidai. Kalau memang aku tukang caci, yang seharusnya, yang sepantasnya aku caci adalah kedua orang tuaku. Coba Sayyidina Abdullah bin Mubarak, engkau tukang nyale, saya nyale ring tua, tebang nyale tetangga. Apa? Fa innahuma ahaqqu bi hasanati. Mereka berdua berhak mendapatkan tang kebagusan. Tang bojong betong polo, tembang bagi tetangga, mau bagi ring tua. Iki namunten. Mangkana mulai dari dina biar bu ibu biar apaan biar seseng kabel yang cakro cain gotong patah benda tak norok malah orang ajar patahnya cakro cain apa bajeng ambian pindah ke pasar dia ini jadi ngereng mana pengajian kak gitu boleh cakro cain tak yang tambeleng lagi depan tau sana cisa boleh rokiain tak beres. Bukan artinya saya ngajarkan kepada sampean ngomongi orang tua, tidak. Tapi kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak, tembeng tang pahala bagi ketang tetangga, mau bagi ketang reng tua. Kita menguntung. Nah, mangga namu kiai ini kan ngocak, tembeng apa bagi orang bagi kat kok arocong petong bola bajeng kok kun beri apa anggur sebere, beri anggur sebere. Makanya laku namun beli biar cale orang coba les eman beli bojo mau beli boleh lah beri anggur cale boleh beb beli jemblem diundi panas cale boleh beb beri diundi pabuk panas dulu mau beli mercon
malah lebih colen jadi roto. Coba di mana? Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dengan Sayyidah Fatimah itu ada kisah tong cerita entar kemana di mana. Ada lagi pakai kalung, kemudian apa diambil kalungnya disodakokan. Datang ke Rasulullah, ngetok, Rasulullah berdiri, mukanya nggak senyum. Ya Rasulullah, kalung yang kau lihat di leherku sudah aku sodakokan. Senyum Rasulullah, kedua, siom, sahabat yang kita lihat. Allahumma shalli ala Muhammad. Sayyidah Fatimah itu kalau sodako, apa yang disukai Sayyidah Fatimah yang pertama? Sayyidah Fatimah itu uang koin, dulu kan uangnya koin. Kalau mau sodako, uang koin itu ditaruh di timba, dicuci. Ya benar nama? Esas. Ditegur sama Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Fatimah, arwah uang koin. Pese, ma esas kebi apa? Apa dia bilang? Ali, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, menerima perkara-perkara yang indah. Ini uang kotor, makanya saya bagi orang dalam keadaan bersih. Pada bisa sampai lagi, si para bawa bagi tetangga lagi. Kalau aku tanya, tak sakit bang unjuk, alhamdulillah. Unjuk expired terlaku nu bulan. Sayyidah Fatimah ndak dibaguskan, ketika dibaguskan tersebut kemudian baru dikasih orang. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini makanya ditiru buki laku namun terus sodako peserwa cek langsung bagi ini setrika otabo mentero mapan diru Sayyidah Fatimah lagi beri baik green sesama suaki mesin cuci bersih rame lagi setengah jam pak keluar pote kepik ada tulis dari gimana. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini Sayyidah Fatimah. Apa? Yang pertama suka sodako. Yang kedua, apa yang disukai oleh Sayyidatuna Fatimah? Yang kedua yang disukai Sayyidah Fatimah adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Yang disukai Sayyidah Fatimah adalah siwak. Bini, beda senyum di siwak. Berikan hadiah. Terus meleh. Bu, Sayyidah jangan ngaku pecinta Sayyidah Fatimah kalau nggak punya ini. Sayyidah Fatimah itu pakai ini siwak ini bu, ya siwak ini cara megangnya ini gini. Ini cara megangnya, yang jempol gini. Nah, jadi kuat. Makainya seperti angka 8 tidur. Angka 8 kan gini, ini tidur. Teman-teman udah deh, ya udah tahu apa. Terus siwak ini kalau campur dengan ludah, air yang campur dengan kayu siwak itu bisa mematikan daripada kuman yang ada di mulut. Rasulullah itu diajari oleh Allah itu untuk memberikan kesejahteraan manusia di urusan dunia dan urusan akhirat. Jadi Nabi ini berigun iotos angki neraka suatu meni. Apa visi misinya Rasulullah? Litan milih ma'asyihim wa ma'adihim, ngurus urusan dunia, ngurus urusan akhirat. Sampai kata para sahabat, aku diajari oleh Rasulullah semua sesuatu, bahkan tata cara duduk di kamar mandi, muang kotoran ia ajarin. Kenapa? Sekiranya muang kotoran lancar ia ajarin. Cara duduk di kamar mandi, agama apa yang sempurna seperti ini? Ya? Siwak tidak boleh lebih 1 jengkal, nggak boleh lebih, tidak boleh kurang dari 4 jari oleh orang alim. Nah, nggak boleh lebih dari ini, nggak boleh kurang dari ini. Pon kaki kan dia sediaan etal beakira tasbih orang yang katakan hijau makramik makruh. Namanya saya dapat bu perempuan ditarim itu di sininya itu ada kantong panjang
khusus untuk naruh siwak. Kenapa? Sholat 2 rakaat dengan siwak lebih baik daripada sholat 70 rakaat tanpa siwak. Sampai sholat 70 rakaat tanpa siwak, saya cuma sholat 2 rakaat, sampai kalah. Nabi yang bersabda. Makanya ya, ayo amalan tahun ini di pengajian ini adalah harus pakai siwak. Norok kan Nabi, selamat. Paham tak paham bakal banyak manfaatnya. Paham ya? Paham ya? Jadi siwak. Sayyidah Fatimah itu orang Yaman itu, di Tarim itu Bu, perempuannya di rukunnya itu ada tempat gini. Untuk apa? Untuk naruh siwak. Kalau di Indonesia di depannya bukan kantong siwak, kantong siwak kan kayak kecil gini. Kalau di Indonesia enggak, kantong Doraemon. Kenapa? Kepengen HP. Takkan gue aja nyambi HP kan gini. Akhir boleh SMS tahu suh. Padahal pun dari Telkomsel gini. Karena apa kita tetap ada. Begini punten. Paham ya? Jadi siwak ini yang dicintai Sayyidah Fatimah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang ke enggak. Tahun kakek nyambi. Sega dua. Berapa? Telok. Iya bagus. Apa yang ketiga? Subhah, tasbih. Sayyidah Fatimah itu suka apa? Tasbih. Bu, tasbih Bu. Lagi. Angku. Sampai dikatakan nanti di surga itu orang yang menyesal adalah tidak ada yang disesali oleh penduduk surga kecuali waktu terlewat di dunia tanpa zikir kepada Allah. Aku alhamdulillah makin tasbih macam-macam. Bid'ah haram tapok colong sing ngocak bid'ah. Ya tasbih kepada bid'ah, HP tak bid'ah. Kata beres sore ngaruh. Lagi. Paham ya? Ini lagi tasbih. Terus yang keberapa? Yang keempat, zikir. Suka berzikir. Zikirnya Sayyidah Fatimah. Saya kasih amalan saya zikir Sayyidah Fatimah, diamalkan ya sampai tahun depan. Apa? Subhanallah 33. Apa? Alhamdulillah 33. Apa? Allahu Akbar 34. Allahu Akbar. Nah, aneka ijazah aki ke sampean iya malaki. Aneka mon iya malaki bi sampean supaya apapun sampean tedu, maka sampean gak ento pekerjaan yang tadi itu bangun tidur insyaallah terasa enggak tak lako. Jawabannya Sayyidina Ali, sejak Rasulullah mengajarkan kepada istriku itu aku amalkan. Kata sahabat, hatta fi Siffin, walaupun di waktu peperangan Siffin itu Sayyidina Ali pernah peperangan namanya perang Siffin. Walaupun perang Siffin aku tidak tinggalkan zikir itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keberapa? Yang kelima adalah mana vaksin di kau nomor 5. Apa yang kelima? Yaitu adalah waktu setelah asar. Yang paling disukai oleh Sayyidah Fatimah apa? Hari Jumat setelah asar sampai maghrib, sampai itu namanya sa'a Fatimiyah, waktunya Fatimah beribadah. Karena kata Rasulullah, di hari Jumat itu ada satu waktu jika seorang hamba memohon kepada Allah maka Allah akan kabulkan. Ada pendapat setelah subuh sampai isyraq, ada pendapat waktu duha, ada pendapat waktu imam khatib, tapi Sayyidah Fatimah mengambil setelah asar. Nah, Sayyidah Fatimah diri di imam taking ya cirin bi Gusti Nabi, cirin potran. Kita ngomong. Nah, makanya waktu setelah asar sampai maghrib itu terkenal dengan sebutan Sa'ah Fatimiyah, waktunya Sayyidah Fatimah beribadah. Paham lagi? Allahumma shalli ala Muhammad.
Sallallahu alaihi Muhammad. Wan. La ilaha illallah ta'ala mari ceramah. Dia mau jongkok. Hah? Allahumma shalli ala Muhammad. Ini lagi. Jadi yang disukai Sayyidah Fatimah ada berapa? Ada 5. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang sangat dicintai Sayyidah Fatimah ada 5. Yang disukai tapi dari segi amalan ya. Amalan yang disukai Sayyidah Fatimah ada berapa? 5. Ada yang barusan diterangkan. Kalau yang tadi dari dunia ini yang dicintai ada berapa? Amalan yang disukai Fatimah ada berapa? Dari dunia ini yang dicintai Fatimah ada berapa? Apa yang pertama? Sedekah. Yang kedua? Apa? Tilawatu kitabillah, membaca Al-Qur'an. Yang disukai oleh Fatimah. Yang kedua apa? Membaca Al-Qur'an. Bu, Quran baca bu, makle bengkon sampean terak, makle teh. Bu, bengkon tak terak sorem. Yang buat bagus rumah itu bukan minimalis, wala minimarket, wala mini depu. Semama pandria adalah tikir Baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an yatara'a li ahli sama kama tatara'atin nujum di ahli al-ard. Rumah yang dibacakan Al-Qur'an nampak terang di hadapan penduduk langit sebagaimana penduduk bumi melihat terangnya bintang yang ada di langit. Sampai kelihatan bintang terak. Di gelapnya malam ada kelap-kelip namanya bin. Begitu juga malaikat melihat ke bumi ada rumah kelap-kelip. Siapa? Rumahnya orang yang berzikir kepada Allah. Bu, rumah tangga yang bahagia itu bukan rumah tangga yang bukan rumah tangga yang punya besena. Untuk maca Quran kakek takon jadi ngalesti. Ngapa? Ngapa? Kepada orang menesti lagi. Apa? Benar mobil lagi nah. Cekel benar boleh. Benteng lagi benar boleh. Toko lah boleh. Tulak. Lesti mon cekel bilagi na tulak. Mau cak tulak deh salam tibi nyari laki gendeng geluk. Cari Lesti na tarap. Nyari si gendeng bu pikir kau mau nyari laki si gen tak nyaman laki gendeng berdedu orang mau laki gendeng kecubuknya berubah tuh nyakein makan kaki mau laki berjubuk ngalir kaki mau di laki coba nyaman aman apa asli gue tetap kita di sini dia coba kan paham gitu jadi laki mau genteng kecuali berapa apa yang pertama nyakein benkade paham gitu jadi mau cereng Lesti mere laki si genteng. Nabi sudah mengingatkan bu, jangan menikah karena ketampanan, jangan menikah karena kecantikan. Bancai kabin regini, wah ini mau saya kawin beb, kenapa? Cantik beb, bodinya beb, mati kerjanya itu polar malah. Perempuan kata Rasulullah apa? Fakhtar bidzati din, talibat yadak. Pilih si dia karena agamanya. Kenapa kamu menikah dengan dia? Agamanya. Siapa orang yang menikah karena kecantikannya, kecantikan akan habis bu. Tinggi kakek mungkin braben deh. Mau boleh janda yang ngasih tuh. Ini. Coba anak teluan, doyuan. Nggak dream jadi. Tak itu mau di mana di Mabudi tak itu mau. Kenapa? Karena wanita tidak selalu cantik. Siapa yang menikahi wanita karena kecantikannya, maka dia nggak akan lama pernikahannya. Siapa orang yang menikahi lelaki karena ketampanannya, ketampanan akan hilang.
Siapa yang menikahi karena kekayaan, kekayaan akan hilang. Siapa yang menikahi karena agama, dia akan selalu jatuh cinta. Binina lahiran kubur tahambur bu, mana kelung doi. Suaminya ngomong, ya Allah, lembek bunga desa ya Allah. Genintang anak dua antri kempeng cok mancok. Akhirnya suaminya ngomong, ya Allah, dulu dia cantik, tapi sekarang dia jelek. Tapi walaupun jelek, dia adalah ibu dari anak-anak saya. Dia adalah orang yang melayani saya, memberi makan dan yang lainnya. Akhirnya Pak, karena kasihan seorang suami, maka disitulah timbul rasa cinta kedua kalinya. Makanya jangan kau pinang aku karena cinta, tapi pinanglah aku karena Allah. Ngocak sila ke inna lillahi. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Jadi monjan kok lesti tambeleng tulan. Kenapa? Karena menikah itu harus milih-milih. Takhayyaru linutafikum. Pilih untuk menaruh anak cucu itu. Dengar, jangan, saya sering mengatakan ceramah di mana-mana tak sen-busen kok mau cari. Jangan menikah dengan 5 lelaki. 5 sifat lelaki tak boleh kan? Jadi cek kabin bi reng laki sandi sifat berapa? Apa sih pertama? Si pertama adalah orang laki setan di agama. Setan di tak bojong laki goblok. Dia itu nggak pernah dipajak sama malaikat. Sampean sehat, kencing sehat, duduk sehat, mulut bisa ngomong, bisa makan enak, datang malaikat. Ayo pajak, ayo pajak, ada gratis. Allah cuma nyuruh kita sholat 5 waktu, dan 5 waktu itu manfaatnya sama kita. Kita tak pajak, laki kakek bu. Orang laki kalau nggak punya agama jangan dijadikan suami. Lo kadung laki di pabeli sama tuan nyari boleh. Nyaman tak nyaman? Nyaman TV kaki jadi. Dengar kan? Ketika si seorang suami dia nggak sholat, itu jangan dijadikan suami. Kenapa? Amanat dari Allah nggak dijaga. Boleh amanat dari sampian bu. Anak sampian dikasih, wah dipukul di ini, jangan jual anak perempuan. Cek jual. Gini. Yang pertama yang nggak boleh dinikah yang nggak punya. Yang kedua, golilul akhlak, nggak punya akhlak, nakal, pemabuk. Ini ada berapa biasa. Polan kenal di Facebook, polan lah hatiku jantungku sudah diambil oleh dirinya. Gua paling gelis ke ben-praben mengocak kok. Aku tak bisa tidur tanpamu pret. Tinggi. Makanya kamu anak muda sering duduk ibu-ibu dia juga pernah punya cinta di masa lalu. Mau ulah bocung syarat. Pokoknya kau mentekan pakabin loncak ke somor. Serpan akhir apa? Soroka. Tinggi soroka bin di anak terus. Bisa kau tak kuat kau bisa mas. Mana tak bisa dia mencinta. Jangan menikah karena cinta ada waktunya. 6 bulan menurut ada cinta. Paham? Kalau lesti apa cinta? Kenapa? Nabi melarang kita menikah karena cinta. Nikahi si dia karena agama. Paham ya? Dengarkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Gak boleh kawin dengan orang laki yang gak punya. Ini anak perempuan kelemahannya nih, gadis-gadis ini. Pacaran ngocak lebih arwah mabuk jangan bing. Tak pernah bojo. Enggak Pak, mekolan yang tanang ruas sadar. Enggak. Ada goblok. Perempuan yang goblok yang menerima lelaki yang jelek. Kenapa? Loh, kamu jangan sok hebat. Kamu tahu? Eneng rianan kiai. Lorabi Gus bi eneng mapan temu mapan. Kita lagi. Mapan temu mapan kabin tengah jalan banyak masalah. Kita muter. Ini pertamanya nggak bawa masalah kawin. Yang eneng orang baik, yang kiai anak baik. Kawin.
Tengah jalan ada masalah. Lalu bagaimana dengan kamu? Bahan bagus, kabin bilang laki senyambi 10 masalah. Kita kabin lah nyambi 10 masalah. Kabin, insya Allah pernikahan kamu salah yusal silu salsalan wasal bud. Lagi. Jangan menikah dengan lelaki yang nggak punya. Yang ketiga, apa? Zaihun nazar, cekabin biring laki semata keranjang. Ya, paham ya? Nah, ada laki mesti kepilih mak ada boleh kepilih, makanya jadi laki mata keranjang. Yang keberapa? Sayyi'atul mizah wal ghadab, orang laki yang temperaturnya itu jelek, temperatur marahnya itu jelek. Kalau marah ngomongin istrinya binatang kayak ini, nggak boleh. Ma'akraman nisa illa kirim, nggak memuliakan wanita kecuali lelaki yang mulia, nggak menghinakan wanita kecuali lelaki yang hina. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa ma'ahanahunna illa laim, tidak menghinakan wanita kecuali lelaki yang hina. Paham lagi? Dengarkan. Yang terakhir, yang keberapa? Yang kelima, laki yang tahu kabin. Siapa? Al-bakhil. Yang laki cer, orang laki cereng mereka mobil aku mesti tanda anakku. Orang laki itu tanda anakku mau hubungan lo kotor banget. Tapi ngomong laki, tinggi. Dengarkan. Nah ini loh 5 yang nggak boleh dikawin. Maka dari kadin toh Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang laki cer. Cek pernah kabin di reng laki. Kenapa? Kecantikanmu tergadaikan di dalam isi kantongnya. Kakek lambok lagi di Prabu negeri obeng wipan aglawi ting kemo laki lagi keli. Kakang keli je. Obeng lampir kakek je. Egi. Makanya mau berdiri laki lampuk ke laki bu, maki coba. Berdiri coba lampuk beb ke laki. Lampu beb kalaki bodoh boleh beb lampu sarah soki lampu baik orang keng tua beb umur belum sehat boleh ki umur ki rapen beb ki dupol beb kalah beb sehat beb kalah beb 2 minggu ki mati gitu jadi janda soki telepon kok yang tarna kan gitu. Gak ada kerajaan. Ada kebiri sama tak aku tembak ya. Hah? Allahumma shalli ala Muhammad. Dan marilah mulai kok kaya kok malam dari situ Bondo, kok malam dari situ motor-motornya lewat kita mau paling dia telepon terus ngangkat ada di jemaah tabligh kok. Dulu ini sebenarnya paling tak bisa, yonceng pagi itu paling tidak bisa karena itu waktu tidur saya. Insyaallah. Dengan tahun datang ke penjelaman kena obo sing kok melolo payang kok ngambil dengan payang bang ngambil payang ada mau payang yuk Allahumma shalli ala Muhammad. Tahun datang tolong beli teh yoba silain kok tanda oleh lah payang kok ada kontraan mare lah itu dikabit coba jemaah tabligh melolo kok benar ya habib kok kena ini dia nabi mau gendeng di jemaah tabligh. Boleh. Coba aja main itu dong. Mantap deh. Ya, orang saya nggak tahu datang ya bukan teh Habib lain apa ya. Ayah olah duri jamaah tabligh. Yang ketiga yang disukai oleh Sayyidah Fatimah apa? An-nadhar ila wajhi abi, memandang wajah ayahku. Kata Sayyidah Fatimah, yang paling aku sukai adalah memandang wajah ayahku. Makanya Bu,
Orang yang beruntung adalah orang yang memandang wajah Rasulullah, memandang wajah Rasulullah, Rasulullah, pandang wajah Rasulullah. Orang kalau bisa mimpi Rasulullah, oh enak bu. Man ra'a wajhaka yas'ad. Siapa yang memandang wajahmu akan selamat. Dengar kan? 7 keistimewaan orang yang memandang wajah Rasulullah. Orang kalau bisa memandang wajah Rasulullah, Allah berikan 7 keistimewaan. 1, nailus syafa'ah, akan mendapat syafaat. Karena kata Rasulullah, wailun liman lam yaroni yaumal qiyamah. Celaka orang yang tidak bisa memandangku di hari kiamat. Dan tanda orang yang memandang di hari kiamat ada yang mimpi di dunia. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadha. Siapa orang yang memandang aku di mimpinya akan memandang aku dalam keadaan nyata. Di antara nyata adalah ketika sakaratul maut atau nanti ketika di padang mahsyar. Yang kedua, takun rafiquhu bil jannah, akan jadi temannya Nabi di surga. Orang kalau sudah mimpi Nabi. Ketiga, sa'adah, hidupnya akan beruntung. Man ra'a wajhaka yas'ad, yang memandang Rasulullah akan selamat dan beruntung. Keempat, surul fil qalb, hatinya akan tenang. Tenang. Yang kelima, nur rahman, ngabes nih kesana. Keenam, himmah fi amril akhirah, semangat beramal urusan akhirat. 7, himmah fi amal bisyariah, semangat beramal untuk syariat. Ngamalkan syariat Nabi, semangat. Kenapa? Pun sudah semempel SMD syariat pun semangat. Mohon maaf terlalu panjang ceramahnya, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Ayo dikasih pertanyaan, bisa jawab akak kanan. Mana anunya? Mik siapa ki? Siapa penyedia butol deh, bukain anu. Kalau butol buka 5 menit ya. Pertanyaan pertama, sebutkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaannya adalah, apa perkara yang dicintai oleh Sayyidah Fatimah di dunia ini? Sampai bisa? Itu cepat, Mela. Beri mic. Hei, habis kok kan? Wah, bisa. Udah ya. Maki amas kerang kaki ini. Berdiri Pak. Siapa namanya? Pria. Banyak. Apa yang dicintai Sayyidah Fatimah? Yang pertama yaitu memberikan harta di jalan Allah atau sedekah. Terus? Yang kedua membaca Al-Quran. Terus? Yang ketiga memandang wajah ayahku atau Rasulullah. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan barokah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, memiliki anak yang soleh-soleh, rezekinya barokah, saya walafi al-fatihah. Kedua, apa istimewanya orang yang bisa memandang wajah Rasulullah? Saya bisa. Ada itu. Tenang. Ayo baca. Ayo tukang mik. Hei. Mana apa sih kok ada buru itu? Tinggal aku. Maju lucu ringin. Sampai mana? Khairul, apa jawabannya Rul? Yang pertama akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Yang kedua akan jadi teman Nabi. Yang ketiga hidup akan beruntung. Yang keempat hati akan tenang. Yang kelima wajah akan bercahaya. Yang ketujuh yang keenam semangat beramal urusan akhirat. Yang ketujuh semangat beramal urusan syariat. Ya betul. Allahumma berikutnya, apa amalan
perempuan yang disukai Sayyidah Fatimah? Ibu-ibu ini biru ini. Tenang, minyak gitu. Berdiri, Bu. Berdiri. Bu. Untuk Pak sehat ya. Jangan tunjuklah tak orang pergi goncang dia. Apa yang pertama, Bu? Yang pertama infak fisabilillah, yang kedua menyukai siwa, yang ketiga menyukai kasbi, yang keempat suka berzikir, yang kelima menyukai waktu setelah asar sampai maghrib di hari Jumat. Ya betul, Allahumma dan barakah. Jadi perempuan yang salehah punya keturunan saleh-saleh. Al-Fatihah. Oh, ada kodum nih. Hah? Iya, Beb, produk. Halo, sirban korok. Yuk. Enggak lah kalau bisa benar kebiasaan benar begitu. Berikutnya, Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo disgadis di mana? Dumpan apa deh kan? Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaannya adalah sebutkan apa sifat laki Lesti? Siapa yang bisa? Halo, jalan ya. Dia ada. Ayo Juli, dia ada, si ada. Yang ini gantian. Bitong teman tak neku gagal. 1, 2. Sampainya mana? Latifah. Berhenti Pak. Apa jawab nama? Tidak mempunyai agama, suka menyakiti hatinya orang wanita. Apa? Salah. Si ruang mancung gula leser, ruang mancung leser. Sifat lagi Lesti apa? Siapanya mana? Sofi. Orang laki yang tidak punya agama. Siapa? Itu sifatnya suaminya Lesti. Yang kedua? Yang kedua gak punya akhlak. Yang ketiga mata keranjang. Yang keempat Siapa mata keranjang? suaminya Lesti. Yang kelima orang laki. Yang keempat? Oh, yang keempat temperatur jelek. Yang kelima temperatur apa? Demamnya? Temperatur apa? mukul. Apa? Suka mukul. Oh iya, terus. Yang kelima orang laki yang pelit atau cerai. Siapa? Itu Bilar. Ya, coba tangan. Barakah tidak pilih saudara rezeki wabarakatuh terkacet selamat dunia akhirat memberikan keturunan soleh-solehah umurnya barokah tanggal lagi nanti di pona malaikat dulu lebih lagi Al-Fatihah. Malaysia di Mayu. Api. Pertanyaan berikutnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa resiko nanti laki genteng? Siapanya mana? Diaman Failani Habib. Ya. Mau sih ngapain kan kok ada yang laki? Ada si bini. Jawabannya bila punya suami yang ganteng seperti saya, yang pertama yakni Om bangun ya boleh gitu. Apa? Om bangunnya boleh gitu kan ya. Boleh nyambi kaca, boleh. Kakon pagi pula gitu. Hah? Pagi pun. Gue yuk gontong kan bini kan gontong. Lima bini. Sini mah. Bini netang aku.
Ayo apa? Yang pertama itu menyakiti hati Habib. Yang kedua suka KTRT. Ya betul. Allahumma Muhammad. Barokah rezekinya, barokah umurnya, barokah sehat walafiat. Berikan keturunan soleh-soleh al-Fatihah. Ya lebih ini yang sempit juga. Allah jangan. Aku lakukan loh. Oh iya bagus sama. Si ngefans yo si laki lah kan. Bun praben deh ngefans. Nih bun ngomong, mon laki nggak. Gatot kocor. Kayak tabu kok. Pertanyaan berikutnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaan berikutnya adalah Bapak dimeng. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa apa? Tak tahu apa ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Apa sih isinya dunia ini apa? Sampai bisa? Semare taul. Semare taul. Ya. Pancingnya. Siapa namanya? Faris dulu. Hah? Faris. Ya. Menurut Imam Haddad ada 4 isinya. Siapa Imam siapa? Imam Haddad. Namanya siapa? Faris. Imam Haddad itu namanya siapa? Apa gitu? Imam Haddad Alwi. Haddad Alwi. Imam Haddad Alwi itu Pengarang Ratibul Haddad tuh. siapanya? Kini kan kita lupa ini. Imam Al-Haddad saya. Inilah. Gak kita nggak mutin. Ayo. 1 isinya dunia kata beliau hina. Nomor 2 banyak masalah. Nomor 3 tak nyaman. Saya nomor 4 sekecil. Sekitar saya bondong. Oh coba bebas. Ya betul. Allahumma rahmat. Cinta orang-orang terakhir si bisa oleh surga malah mau ke si bisa iman ke surga. Pertanyaannya adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Saya izin melarat dulu. Ada 2 pertanyaan. 1. Makanya ngotot tak rutin itu. Pertanyaannya adalah si kempang lagi tahu saya apa ya? Tung sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan. Si ngangkat tangan kada itu ting magelang angkat sok kedua. Pertanyaan pertama adalah apa kebiasaan Rasulullah kalau datang ke rumah Fatimah dan Fatimah datang ke rumah Rasulullah? Itu satu. Kedua, Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu. Apa bacaan yang apa amalan yang saya berikan pada tahun ini untuk sampean? Apa amalan yang saya berikan? Sampai bisa? Coba aja guli kata. Ya. Guli. Biru.
Siapa namanya? Habibah. Benar. Apa jamnya bah? Muhammad. Cik, tarik nafas. Tuh, cik nangis. Apa kebiasaannya Rasulullah kalau ke rumah Fatimah dan Fatimah ke rumah Rasulullah? Mencium keningnya Siapa? Fatimah ke Rasulullah. Rasulullah kalau datang Mencium keningnya Fatimah. memberi apa semat? Yang Fatimah ke rumah Rasulullah. Dicium aja. Anu gitu. Apa anu nah? Satu. Dekatnya Rasulullah. Siapa? Fatimah. Cik, Rasulullah datang dari rumah Fatimah. Rasulullah berdiri. Rasulullah datang, Rasulullah datang. Fatimah berdiri. Heeh. Dan Rasulullah mencium keningnya Fatimah. Senyum siapa? Rasulullah. Salah. Usuk babo-babo kok tak itu ding. Coba mau dimari dulu. Ayo, hormon salah boleh suruh mau dari komando. Siapa namanya? Latifah. Usik dulu rumah. Esti Latifah. Apa jawabannya? Jika Rasulullah datang ke rumah Sayyidah Fatimah, lalu beliau mencium keningnya, memeluknya, dan duduk di atas pangkuannya. Di atas pangkuannya. Salah. Sampai Boleh. Atau lagi mulai. Mari lo pernah oleh surban lo. Ada Winyan? Ada itu nih. Siapa namanya? Susi. Apa jam sih? Kalau Nabi Muhammad ke rumahnya Siti Fatimah langsung menjumpai Nabi Muhammad, langsung didudukkan di tempatnya Siti Fatimah. Kalau Fatimah yang ke rumahnya Rasulullah. Kalau Siti Fatimah ke rumahnya Rasulullah, Nabi Muhammad langsung mencium keningnya Siti Fatimah, langsung duduk lalu didudukkan di depan Nabi Muhammad. Nah, terus apa amalan yang saya berikan amalan kali ini apa? Harus memakai uang. Bos, kota ngajarin buang karakter. Buang. Apalagi kurang satu amalannya. Mengenang, mengenang jiran. Apalagi? Satu. Orangtung. Dua. Amalannya. 2,5. Berzikir dari berzikir. Apa? Silakan. Depan Allah berapa? 30? Salah. Coba saya kedua jelas budi. Berjalan menjauh. Ya lawan dari apa? Buka. Beli ruang. Ayo, buka dari apa? Siapa namanya? Zahra. Benar. Ya, yuk, boleh. Ya, beri air boleh bantu. Ayo, siapa namanya? Zahra. Apa kebiasaannya? Ketika Sayyidina Saya kalau ke rumahmu ya apa? Rasulullah kalau ke rumahnya Sayyidah Fatimah Dharma. mencium keningnya Siapa yang nyium? Rasulullah. Ya Pak? Rasulullah sih datang pada Dharma. Fatimah mencium keningnya Keningnya siapa? Fatimah.
Makan bensin apa suka tanya cerita itu. Dalam. Mencium keningnya. Siapa yang nyium? Mencium keningnya Rasulullah. Terus? Dipeluk. Lalu duduk di kedudukannya. Terus? Kalau Fatimah yang ke rumah Rasulullah, Mencium keningnya Fatimah. Terus dipeluk. Lalu menduduki kedudukannya. Enggak. Terus apa amalan yang saya berikan? Zikir di Apa? zikirnya itu 1. Subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali. Siapa namanya? Ayu, Siapa? Hei, ayu. betulan yuk. Apa jam yuk? Subhanallah 33 kali. Bener kagak. Mana Rasulullah datang dari rumah? Hei, celek melek kan? Mencium, Rasulullah datang ke rumah Fatimah. Apa yang dilakukan Fatimah? mencium kening, Kening, memeluk keningnya siapa? Rasulullah. Terus? Memeluk. Terus? Diam yang Duduk lain. di sebelahnya. Salah. Budi biru dari gelar aja. Jangan lama jawab istana. Siapa namanya? Salwa. Bukan Wak. Apa jam nama? Ketika Rasulullah datang ke dalamnya Sayyidah Fatimah mencium keningnya Rasulullah, memeluk dan mendudukkan di kedudukannya. Kalau Sayyidah Fatimah datang ke dalamnya Rasulullah mencium keningnya Sayyidah Fatimah, memeluk dan mendudukkan di kedudukannya. Terus? Amalannya apa?